Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Semekadia punya cerita. Hari ini kita akan membahas tentang cara bergaul yang baik bersama Pak Adi. Bagaimana kabarnya Pak Adi? Baik dan luar biasa. Ada beberapa pertanyaan cara bergaul yang baik. Bagaimana cara bergaul yang baik? Setiap orang itu, apalagi orang tua, selalu menginginkan anaknya besok itu untuk menjadi orang yang baik. Makanya setiap kelahiran anak itu selalu dilandasi oleh para orang tua itu, semoga anak saya besok menjadi anak yang berbakti kepada nusa, bangsa, dan agama. Nah itu, sehingga pada dasarnya anak itu jangan sampai melenceng dari aturan. Makanya banyak para orang tua yang mungkin dasarnya mungkin salah didik, tapi tetap punya anak, tetap mengharapkan jangan sampai meniru orang tuanya yang jelek, tapi justru menirulah yang baik. Itu. Jadi cara bergaul yang baik mulailah disikapi. Pertama, bagaimana anak kecil itu bisa belajar mengaji, bergaul dengan orang-orang yang baik, jangan sampai jatuh dalam jurang kesengsaraan asal berbicara kotor, berbicara gak karu-karuan, bergaul seenaknya, justru dia lupa diri, tidak pernah pulang. Nah ini jangan sampai. Justru patuhilah peraturan orang tua. Kalau dulu ada komitmen itu, pendidikan orang tua itu 70%, sedangkan yang 30% itu adalah lingkungan. Nah sekarang terbalik, justru akibat dari pergaulan itulah yang 70%, sedangkan dari orang tua hanya 30%. Bahkan orang tua melepaskan, apalagi kalau sudah anaknya masuk sekolah, yang penting pokoknya anaknya asal sekolah apa kata gurunya. Nah ini yang paling susah, orang tua harus tetap ngawasi. Makanya kalau metode orang Jawa itu dilepas kepalanya, dipegang ekornya. Nah ini yang bagus. Makanya cara bergaul mulailah, kalau orang itu bergaul dengan orang yang baik-baik, saya yakin jadinya pasti baik. Itu. Mungkin ada lagi. Apakah ada perbedaan antara bergaul itu melihat kasta? Nah, begini ya. Kalau dulu itu kerajaan itu sangat kental sekali dengan kasta. Ya, nggak peduli kaum ningrat dengan kaum miskin atau kaum papa. Itu memang tidak boleh menyatu. Tapi sekarang tidak. Siapa yang berpendidikan tinggi, walaupun dia orang biasa, saya yakin untuk menuju kesuksesan itu pasti bisa. Selain itu dilandasi, mohon maaf, keimanannya, iman dan takwa ini perlu. Sehingga apa? Cara bergaul sudah baik, yang diajak bergaul ada orang-orang yang pintar-pintar. Setelah itu mulai, nggak peduli orang itu memandang dirimu itu siapa, kastamu itu apa, yang penting sudah mulai terhapus. Walaupun itu masih kental di dalam kerajaan, itu masih ada kasta itu, tapi untuk di kalangan sekarang ini kasta itu sudah mulai tidak laku ya. Karena apa? Sudah banyak anaknya orang miskin itu bisa menjadi orang sukses. Nah cuman kalau nggak dilandasi dengan iman, nah ini yang harus hati-hati. Makanya bergaul itu terutama masalah pengaruh ya, itu yang terpenting. Kalau pergaulannya dengan orang baik-baik, saya yakin tetap jadinya juga orang baik. Tapi kalau bergaulnya dengan orang jelek-jelek, jangan harap bisa menjadi baik. Sangat sulit. Makanya saya berharap anak-anak milenial zaman sekarang ini cerdas dan berkarakter itu harus mulai berpikir, kalau kalian ingin jadi orang sukses, belajarlah dan belajarlah. Long life education, di mana belajar itu tidak pernah terbatas dengan usia. Jadi jangan pantang menyerah. Oh saya itu anaknya orang nggak punya, terus dia merasa minder segala macam. Jadi kasta itu cobalah hindari. Soal orang itu ada, tidak peduli keturunan Raden atau apa. Kalau kalian menunjukkan keteguhan kalian, menunjukkan belajar kalian dengan baik dan menjadi orang pintar, kasta yang tertinggi pun akan mengikuti jejak Anda. Karena apa? Itu nanti akan terlihat. Karena apa? Bagaikan mutiara itu kalau sudah di dalam lumpur nggak kelihatan, kalau sudah dientas semua orang itu akan tahu bahwa itu adalah benda yang sangat berharga.
Maka dari itu Anda pun juga harus bisa menjadi orang yang sukses. Itu. Apakah anak orang miskin bisa menjadi orang sukses? Nah, itu tadi yang sudah saya sampaikan. Kalau sekarang sudah berbicara apakah anaknya orang miskin bisa menjadi sukses, itu adalah pertanyaan yang luar biasa. Saya bangga. Seandainya masyarakat Indonesia itu memandang ke sana, mohon maaf, kita mulai melihat ya orang irian yang dulu dipandang orang terbelakang. Sekarang juga orang-orang menjadi nomor satu itu luar biasa. Anak kecil-kecil mempunyai keahlian macam-macam. Ya. Karena apa? Mereka belum terasah, mereka belum terbiasa. Tapi sekarang dengan pendidikan yang diberikan ini, disamaratakan oleh pemerintah, bagaimana cara bergaul yang baik, orang akan berpikir. Ya. Menjadi sukses itu adalah kunci bagaimana orang itu bisa tekun belajar dan mau berjuang. Kalau orang itu mau berjuang, jangan pernah berpikir anaknya orang kaya, anaknya miskin. Sekarang banyak anaknya orang kaya-kaya itu coba bisa kita amati, kena narkoba, kena berbagai macam penyakit ya, karena salah pergaulan. Tapi kalau namanya anaknya orang miskin, mohon maaf, saya teringat dengan peristiwanya Khairul Tanjung yang sekarang menjadi penguasa luar biasa. Dulu saya mendengar ceritanya itu bukan hanya sekedar anak orang miskin, tapi justru orang yang sangat miskin berangkat dari kotanya menuju ke kota besar dengan bekal yang sangat sederhana, dan dia mau belajar dan belajar. Akhirnya apa? Dia bisa menguasai perekonomian sebagian kecil di Indonesia. Ini adalah salah satu langkah yang luar biasa. Makanya saya ingin anak-anak yang mulai berpikir cerdas, mulai berkarakter yang bagus, mulailah berpikir, aku harus jadi orang sukses. Karena apa? Jangan terpancang terhadap kondisimu. Apa kalau sudah namanya anaknya orang miskin itu tidak boleh menjadi orang kaya? Siapa bilang? Bisa. Yang penting orang itu mau kerja keras dan dia mau menjadi orang sukses. Mohon maaf, banyak anak-anak kapan hari itu saya melihat di UNER itu anaknya orang becak, dia kuliahnya itu sukses, akhirnya dia mendapat promosi untuk sekolah S2 ke luar negeri. Kalau kita bisa bayangkan, itu loh, seanaknya orang becak itu apa sih yang dijadikan modal? Tidak ada. Tapi saya yakin karena ketekunannya dan cara bergaulnya dengan orang yang baik-baik, sehingga dia mau belajar, sehingga dia apa? Mampu untuk menyesuaikan dirinya. Kalau sudah seperti itu, sudah kita tidak bisa ngomong dia anaknya orang papa atau orang kasta yang terbawah, tidak. Begitu dia sudah menjadi pendidikan yang tertinggi, syukur-syukur menjadi orang yang terpelajar, orang tidak akan melihat bahwa orang itu anaknya orang miskin atau anaknya orang kaya. Tapi yang dilihat adalah dia adalah seorang yang cendekiawan, dia orang yang sastrawan, orang yang apa yang posisinya sudah menempatkan di atas dari rata-rata. Maka dari itu saya menginginkan untuk anak-anak zaman sekarang ini jangan pernah menyerah. Silakan kerja keras dengan penuh kesabaran, dengan ketekunan. Saya yakin untuk menuju sukses itu tidak akan sulit. Karena apa? Hanya orang-orang yang mau berjuanglah dunia ini menjadi miliknya. Kalau orang menjadi kaya raya tapi males, kita tidak bisa bayangin sudah. Sekaya apapun yang diberikan harta oleh orang tuanya kepada anaknya, begitu salah sedikit bergaul, sudah dia akan jatuh. Tapi kalau anaknya orang miskin, dia mau bergerak, mau bekerja, mau tekun, apalagi dilandasi dengan iman dan takwa, saya yakin masa depan ada di tangannya. Ini yang terjadi. Maka dari itu mulailah berpikir bahwa anaknya orang miskin pun punya hak untuk menjadi orang kaya raya dan menjadi orang yang bisa. Demikian. Terima kasih atas update Anda mengenai cara bergaul yang baik. Semoga sedikit cerita kali ini bermanfaat untuk masyarakat luas. Terima kasih sudah menonton. Jika ada cerita yang ingin diangkat, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.